Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sampai pada bagian 3 dari tema renungan orang Samaria yang murah hati. Di awal dikisahkan tentang adanya seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobai Yesus. Kitab suci kita tidak hanya mencatat apa yang tampak di luar, yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Bahkan oleh Roh Kudus, Sang penulis Alkitab ditunjukkan kepada apa yang tersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan ahli Taurat itu. Bahwa ahli Taurat itu datang hendak mencobai Tuhan, tentu itu tidak pernah terlihat di permukaan, melainkan disembunyikannya di balik kata-katanya yang manis dan tampak begitu rendah hati. Ahli Taurat ini memulai pembicaraan dengan menyebut Yesus sebagai guru. Sebuah sebutan yang mulia yang menggambarkan kerendahan hati seorang murid yang itu adalah pribadi yang kecil, lemah dan ingin bertumbuh. Ia menyebut Yesus sebagai guru, itu artinya ia siap belajar, siap diajar. Namun sayangnya, sebuah sikap yang baik ini tidak dibarengi dengan kejujuran dan ketulusan. Sang penulis Injil Lukas menyebutkan bahwa ahli Taurat itu bermaksud untuk mencoba Yesus. Sebuah pendekatan yang tidak patut. Meskipun caranya tidak seterbuka iblis saat mencoba Yesus di padang gurun, namun sifat congkak dan merasa lebih pintar dari Tuhan ini harus diwaspadai. Saudara dan saudariku yang kekasih, orang boleh datang kepada Yesus dengan motivasi apapun. Bahkan kepada orang yang datang hendak mencobai Tuhan, Yesus juga tidak menolaknya. Namun ketika kita sudah berada dekat dengan Yesus, kita harus sadar bahwa Tuhan mengetahui segalanya. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita, Tuhan melihatnya. Maka ketika kemudian Tuhan menyambut kita dengan ramah dan mulai mengajar kita, kita harus mau mengubah sikap. Kita harus memiliki hati yang terbuka. Memang Tuhan tidak menolak pendosa untuk datang kepada Dia, tetapi Tuhan tidak mau pendosa tetap dengan dosa-dosanya. Beberapa kali Yesus mengingatkan orang-orang yang mengikut Dia dengan motivasi yang salah demikian ini. Misalnya, sesaat setelah mujizat pemberian makanan kepada 5.000 orang, di mana kemudian orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak terus-menerus mengikuti Tuhan. Maka Yesus mencela mereka dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudaraku yang kekasih, celaan ini menusuk langsung kepada sikap hati yang salah dalam mengikut Tuhan. Tetapi di sana Kristus tidak menolak pengikutan mereka, melainkan mengajar dengan petunjuk-petunjuk selanjutnya agar orang-orang itu mengerti dan mau mengubah sikap. Kata Yesus selanjutnya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan 27. Saudara dan saudariku, marilah kita bersetia dalam pengikutan kita meskipun ini belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi kita yakin Tuhan tidak menolak kita. Ya, bahkan Tuhan mengerti dan Tuhan akan bersabar dan dengan suka mengajar kita sampai kita mengerti akan apa yang dikehendakinya. Tetaplah bersetia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.